warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada ruh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat insyaallah kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Ma'asyiral mu'minin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kita gunakan persiapan-persiapan. Paling tidak ada dua persiapan yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah mari memasuki bulan suci Ramadan ini kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitabnya Al-Ghuniyah, atau di dalam kitab Al-Ghuniyah dikatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menganjurkan agar umat Islam sebelum memasuki bulan suci Ramadan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senada dengan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Untuk bertaubat kepada Allah atau syarat bertaubat kepada Allah, yang pertama adalah menyesali perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan. Kemudian yang kedua, berhenti dari kesalahan atau perbuatan yang maksiat yang pernah kita lakukan. Kemudian yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya. Kemudian yang keempat, menyelesaikan masalah dengan orang yang pernah kita sakiti. Taubat kepada Allah adalah urusan kita kepada Allah saja. Kita memohon ampun kepada Allah, yaghfiru liman yasha. Allah mengampuni orang yang Dia kehendaki. Akan tetapi syarat bertobat tidak cukup hanya meminta ampun kepada Allah, juga kita harus meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Kemudian persiapan yang kedua yang harus kita lakukan adalah mari kita bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan ini. Gembira bukan berarti menghidupkan kembang api. Gembira bukan berarti menghidupkan mercun. Apabila kita menghidupkan mercun, itu bukan satu kegembiraan yang dianjurkan oleh agama Islam. Menghidupkan mercun ketika masuk bulan suci Ramadan justru membuat suasana tidak nyaman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gembira yang dianjurkan oleh agama Islam kepada kita adalah gembira dikarenakan kita tahu bahwa di bulan suci Ramadan itu banyak amalan-amalan, amal ibadah yang akan dilipat gandakan Allah pahalanya bagi hamba yang melaksanakan amal ibadah tersebut. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan dua bekal ini menjadilah kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan dari ibadah puasa adalah menjadikan insan-insan, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.